Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya agar hidup kita tenang? Ya, tenangkan. Gimana caranya agar hidup kita tenang? Tenangkan. Anda kenapa sampai nggak tenang? Nggak tenang itu kan perkaranya bisa karena berbuat maksiat. Ya, orang berbuat maksiat, berbuat salah itu pasti nggak tenang. Atau karena, mohon maaf ya, terlalu banyak terbawa oleh urusan dunia, sehingga kehidupannya dipaksa untuk mengerjakan berbagai aktivitas duniawi yang membuat dia merasa lebih sibuk, capek, lelah, sehingga tidak mendapatkan ketenangan yang dimaksudkan. Jadi kalau terlalu banyak ngejar dunia atau juga berbuat maksiat, maksiat dengan ngejar dunia itu berbeda. Ya, kalau maksiat itu sudah otomatis menyalahi ketentuan Allah. Nggak boleh mencuri, nggak boleh korupsi, nggak boleh berbohong. Makanya ketika melakukan, hatinya menolak. Karena di antara makna fitrah itu dan fungsinya adalah cenderung kepada kebaikan. Jadi ada fitrah dalam jiwa kita, di kolbu kita, itu disebut dengan fitrah taqwa namanya. Ya, Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jiwa takwa ini yang mendorong kita selalu pada kebaikan. Ya, kejujuran, kesabaran, kemuliaan, dan menolak keburukan-keburukan. Karena itu kalau ada seseorang itu berkata yang tidak benar, dia berdusta, hati kecilnya pasti menolak. Itu nggak benar ya. Ada orang mau mencuri misalnya kan, atau korupsi misalnya, itu terfikir berbuat yang nggak bagus, hatinya pasti menolak. Ada gejolak dalam dirinya. Itu yang membuat dirinya nggak tenang. Nah, yang kedua, bukan maksiat, tapi terlalu banyak mengejar dunia sehingga lupa dengan urusan akhirat, lupa dengan ibadah. Ya, dia bekerja formal, benar. Dia nggak menyalahi aturan, dia nggak korupsi, tapi dia berangkat dari gelap, pulang gelap lagi, menempuh perjalanan, kerja lagi, kena kemacetan. Nah, itu potensial akumulasi ini menimbulkan kepenatan, kegelisahan, capek, lelah, sehingga muncul pencarian. Nah, itulah dunia. Walaupun saat dia mengerjakan itu, dia mengerjakan tidak dalam konteks bermaksiat, tapi karena terlampau lelah mengerjakan itu dan penat, rohnya kan menuntut. Di tubuh kita kan ada 3 bagian. Ya, ada fisik di bagian luar, kemudian ada akal ya di pikiran, yang ketiga itu ada hati, ada jiwa spiritual. Masing-masing harus mendapatkan porsinya. Ya, ini kalau bagian tubuh luarnya aja yang makan, fisiknya yang makan, mengonsumsi, tidur, istirahat. Ya, kemudian akalnya nggak pernah dipakai, nggak pernah belajar, nggak pernah baca, nggak pernah apa. Ini akalnya juga bisa protes, tumpul, nggak nyaman. Ya, sebaliknya juga kalau dia misalnya ya makan, minum, kerja, aktivitas, olahraga, akalnya dipakai, dia baca dan sebagainya, tapi rohnya nggak pernah diberikan porsinya. Dia nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran dan sebagainya. Maka ini yang generator kehidupannya, ini sumber ketenangannya, maka tetap akan gelisah. Karena itu ditemukan betapa orang pintar, ya kan, kerja keras dan sebagainya, tapi ya rohnya nggak terisi, banyak yang bunuh diri. Ya, di Jepang terjadi, ya kan. Atau bahkan setidaknya ada orang-orang kaya yang sudah hebat, pinter-pinter, ya di akhir hidupnya apa yang dia kerjakan? Ya cuma datang terapi, nanam kangkung, nanam cabai gitu kan, datang ini untuk mencari ketenangan karena rohnya nggak terisi. Maka Islam alhamdulillah ya agama yang sangat komplit, memberikan pencerahan sekaligus arahan dan pedoman dalam berkehidupan. Fisiknya dituntun, pikirannya juga dimotivasi untuk terus ditingkatkan, pintar sampai ke level yang tertinggi, dan rohnya diberikan porsinya untuk menunaikan ibadah sehingga mendapatkan asupan-asupan menu bagi rohnya. Makanya di kita kan ada sholat, ada puasa, ya kan? Nah, kemudian ada baca Quran, itu untuk kebutuhan rohiyah kita, untuk memberikan ketenangan. Lalu fisik dipandu, bagaimana cara makan, bagaimana cara beraktivitas, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kan diatur. Lalu pikiran turun ayat-ayat untuk menjadikan pikiran itu terlatih kuat, kan, bahkan sampai ke level yang tinggi, jenius dan sebagainya. Turun ayat tentang Iqra, banyak baca, turun ayat tentang tadabbur, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat afala yatadabbaruna al-Qur'an, turun ayat tentang riset, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, kan, dan seterusnya. Itu supaya semua terstimulus. Nah, jadi kalau ingin tenang, bagaimana cara hidupnya tenang? Seimbangkan 3 bagian tadi. Jadi pikiran kita dilatih supaya kuat, ya supaya tajam dalam berpikir dan mengarahkan bagian tubuh kita untuk bertindak secara benar. Tubuh ini dilatih ya dengan berolahraga, makan yang benar. Ayat-ayatnya banyak sekali. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai orang-orang, hai manusia semuanya, hai orang-orang, hai manusia, silahkan engkau makan sesuai dengan porsi kebutuhan dari yang halal, sumber yang halal, cari yang menyehatkan. Itu di Al-Baqarah 168. Nah, kalau sudah sehat, tubuhnya sehat, dipakai aktivitas olahraga. Kan banyak hadis-hadis tentang olahraga itu. Alimu auladakum bisibahati warrimaya, kata Nabi, ajarkan anak-anakmu olahraga berenang atau dengan melentar atau dengan memanah atau dengan berkuda. Itu contoh-contoh yang real di era Nabi yang kiranya bisa menyehatkan.
Atau kita riset misalnya olahraga apa yang kira-kira menyehatkan, ya, yang senafas dengan tadi jenisnya. Jenisnya bisa berbeda setiap zamannya. Zaman Nabi nggak ditemukan misalnya olahraga futsal, basket, misalkan bola, apalagi jenis-jenis yang sekarang ada banyak atletik dan sebagainya. Tapi kan kita bisa meriset. Oh, ini renang ini apa saja nih manfaat-manfaatnya? Apa nanti olahraga sejenis yang kira-kira yang sama yang bisa dipraktekkan kekinian, atau olahraga yang berbeda tapi manfaatnya sama, melatih otot ini, menyehatkan yang ini, silahkan walaupun jenisnya nggak sama di era Nabi. Era Nabi misalnya dengan memanah, era sekarang misalnya dengan olahraga menembak, gitu kan, sah-sah saja silahkan. Yang penting konsentrasinya sama walaupun dengan alat atau perangkat yang berbeda. Ya nanti kalau ingin dilatih lagi dengan panahan ya nggak ada masalah. Jangan disimpulkan begini, kalau kalau panahan sunnah, kalau menembak misalnya bid'ah, nah itu sempit dalam berpikirnya, ya. Dan Nabi pun kan visioner. Di zaman Nabi mengatakan, ajarkan anak-anakmu berenang di mana? Di padang pasir, ya kan? Kan tidak mudah mendapatkan tempat renang, ya kan? Nah, tapi kita tarik ke sekarang kan itu visi yang panjang. Kalau di riset, di berenang ini adalah olahraga yang menyehatkan otot ini, otot itu, untuk cedera, untuk saraf kejepit, untuk macam-macam misalnya. Nah itu sesuatu yang bisa kita riset, lalu kita bisa keluarkan jenis-jenis baru yang mengambil dari manfaat itu. Itulah riset. Nah, terkait dengan ketenangan ini, apa amalan pokoknya? Karena ketenangan bagian dari pikiran yang disupport oleh keadaan jiwa. Jadi intinya di kolbu. Ketenangan itu intinya di kolbu. Jadi kalau kolbunya nggak tenang, hatinya nggak nyaman, hatinya nggak tenang, itu kebawa ke pikiran. Makanya orang-orang yang kena penyakit hati, sekalipun dia sehat tubuhnya, ya jenius otaknya, tapi kena penyakit hati, dia kena penyakit iri. Ya, iri kan iri hati. Saya belum pernah dengar iri akal, iri pikiran, atau iri mata, ya, iri kaki, iri tangan, nggak ada. Yang ada iri hati. Ya, dengki misalnya, ria, itu penyakit hati semua. Makanya orang dengki, orang hasad itu pasti hidupnya nggak tenang. Ya, orang berilmu, tapi dia kena penyakit hati, iri kepada orang berilmu yang lain, itu nggak tenang hidupnya. Ya kan? Orang kaya, tapi dia pendengki, kaya terhadap dirinya sendiri, ya, dan dia dengki dengan kekayaan orang lain, itu gak akan tenang. Dia terus pikirin bagaimana melampaui orang itu, bagaimana supaya dia celaka dan sebagainya. Itu yang sangat berbahaya. Maka untuk menenangkan diri itu, amalan-amalannya tidak ada yang lain kecuali meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh, meningkatkan ketaatan.